Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-jannatu wa na'imuha saddu liman yusalli wa yubarik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Amma ba'd. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di kitab karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarbihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada sore hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Salawat dan salam tentunya kita kirimkan ke hariban Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan semua, amin. Yang saya hormati para ustaz, para guru kita, para senior yang hadir, ketua majelis taklim, para hadirin yang berbahagia. Sebenarnya hampir saya tolak mulai tanggal 18 sampai itu tanggal 17 hari Minggu belum ada istirahat, bahkan hampir dimasukkan dalam suatu keranda ya, karena kami diminta diupah dusur karena suara hilang. Semua perjuangan kita, kami diupah 3 hari berjuang tausiah. Jadi sampai di rumah Ustaz, saya moga saya terlibat dengan al-hikam. Setelah konsep-konsep banyak saya tulis, saya ditegur sama pendamping saya, kau tulis apa itu? Coba lihat itu temanya maulid. Ya, macam maulid. Tapi saya astagfirullah sudah. Alhamdulillah, saya lihat maulid kita sudah mulai dari kemarin, dari mana-mana kita sudah dengar maulid. Insya Allah besok malam, besoknya lagi, dan berturut-turut. Itu karena cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini hanya saya mau sampaikan sedikit sejarah. Ya, mohon diluruskan pada para guru kita. Kalau sejarah ini nanti saya sampaikan, dan mohon maaf biasanya kalau saya ceramah itu suaranya agak nanti ini agak terganggu di dada. Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dengar tadi bahasanya itu ada beberapa macam. Ya, beberapa macam dibacakan di dalamnya. Dalam nur Rasulullah lebih awal diciptakan. Dalam zahir, dalam sekian 240.000 nabi, itu Rasulullah paling terakhir dilahirkan. Di dalam sirah Al-Barzanji sudah jelas dijelaskan dalam sejarah bahwa Nabi Adam alaihi wassalam setelah diciptakan, ditiupkan ruh masuk di dirinya. Dia membuka matanya,
Dia mau masuk surga. Dia kaget, di pintu surga itu ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia diam. Setelah dia masuk, di semua sudut-sudut surga itu dan daun-daunan di pohon-pohon yang ada di dalam surga itu tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya mau bertanya, siapakah itu Muhammad Rasulullah? Siapakah itu Muhammad Rasulullah? Allah menjawab, laula walau lak. Seandainya bukan itu, saya tidak ciptakan kamu. Seandainya bukan itu, saya tidak ciptakan surga. Seandainya bukan itu, saya tidak ciptakan dunia serta isinya. Nabi Adam bertanya lagi, bagaimana bentuk wajahnya itu? Bagaimana bentuk wajahnya itu Muhammad Rasulullah? Saya kepingin lihat. Jadi Allah dalam syirat itu, sejarah itu menyuruh Nabi Adam mensandingkan dua ibu jarinya. Jadi jangan sekarang ada HP kita bisa apa namanya itu? Selfie. Video call ya? Video call. Bukan selfie. Video call. Sejak Nabi Adam sudah mendampingkan ibu jarinya. Dia lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajahnya di waktu itu Adam mencium baru taruh di matanya. Sehingga Pak Ustaz, mohon maaf bahwa apakah hadis atau ini, kalau orang azan saat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita cium sapu baru taruh di mata. Bacanya apa? Kalau kita tidak baca, ada di sirat barasanji, oh ini saya tidak apa, tapi kalau saya hanya saya bilang, ya Allah, pertemukan muka saya dengan Rasulullah dan jangan butakan aku di dunia ini. Saat azan, ya, saat azan disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu banyak kalau kita Jumat itu langsung niatkan, insya Allah mata kita tidak kabur, dan niatkan insya Allah kita dipertemukan Rasulullah SAW. Itu. Jadi bukan saya sekarang ada video call, ada kita lihat sejak Rasul ada Nabi Adam sudah ada seperti apa bisa ya. Bapak Ibu, itu nur. Itu nurnya Rasulullah SAW berpindah-pindah. Ya. Saya persingkat saja karena masih ada nanti makna dari barasanji ini. Rasulullah itu dititipkan
dititipkan di sulbi Nabi Adam. Setelah itu Allah menitipkan di sulbi Nabi Nuh. Setelah itu Nur itu dititipkan di sulbi Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Nuh? Nabi Nuh itu selamat dari banjir karena diselamatkan oleh ada di sulbinya itu Nur Muhammad. Nabi Ibrahim dibakar api, tidak terbakar, diselamatkan oleh Allah. Wassalamu ala Ibrahim, karena di sulbinya Nabi Ibrahim ada Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Nabi Yunus selamat dari perut ikan 3 hari 3 malam. Itu diselamatkan oleh Allah karena ada nur di situ. Dan begitu seterusnya sampai di sulbinya siapa kakeknya Rasulullah? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anaknya 9. Sebelum Abdullah ayah daripada Rasulullah lahir, maka Abdul Muttalib mimpi ada keluar dari sulbinya memancar 7 pancaran. Ada yang memancar ke atas tembus ke langit, ada yang memancar ke bawah tembus ke tanah, ada yang memancar ke maghrib masyariq wa maghrib, dari timur barat, utara selatan, semua pojok itu cahaya. Sehingga waktu itu datanglah Abdul Muttalib ke ulama waktu itu tidak ada pendeta, bertanya tentang mimpinya itu. Pendeta pada waktu itu yang baca, yang pahami namanya Taurat, Zabur, Injil, paham namanya Nur. Pendeta itu menjawab bahwa kamu sudah dititipkan Nur yang dijanjikan dalam Zabur. Tidak lama kemudian lahirlah Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi 10 anaknya. Setelah lahir ada nazarnya Abdul Muttalib, kalau cukup anak saya 10, saya akan potong 1. Lahirlah Abdullah. Maka setelah lahir, nasab itu awalnya sunat, tapi kalau sudah bernasab wajib. Sehingga ibu-ibu kalau bernasab itu puasa saja. Ya, jangan sampai ada cerita ya. Ada ceritanya Ustaz Majdi. Ada seorang manjat pohon kelapa. Di atas pohon kelapa itu pas angin datang, goyang begitu kencang. Ya Allah, kalau saya selamat, saya akan potong sapi. Angin sedikit reda, turun di pertengahan, berubahlah nazar itu. Biar kambing saja. Setelah sampai mau dibawa, bilang ayam. Setelah selamat, tak usah
Tiba-tiba buah pohon kelapa itu jatuh, kena kepalanya, mati. Sehingga Nabi kalau mau bernasar ada niatannya, mau ini mau itu, umpamanya sakit tidak apa-apa, bernasar puasa tidak pakai ongkos. Jangan bilang puasa kalau nasar ada sesuatu itu bernasar saya potong sapi. Kalau sapinya saja murah, tapi bumbu-bumbunya banyak, sehingga nanti setelah itu menyulitkan diri. Jadi itu nasar wajib. Setelah Abdul Muttalib harus menunaikan nazarnya, maka dikumpullah nama-nama itu seperti kita arisan itu. Kita goyang. Setelah dia goyang, yang keluar nama Abdullah. Kecewalah Abdul Muttalib karena anak kesayangannya. Dan setelah keluar kedua kalinya Abdullah lagi, maka semua perempuan nona-nona kok waktu itu dia menangis karena memang hampir semua perempuan yang nona-nona di Arab waktu itu menginginkan dirinya nikah dengan Abdullah karena begitu ganteng. Setelah ketiga kalinya nama Abdullah lagi, tidak ada jalan kecuali untuk dipotong. Tapi berat untuk dilakukan. Maka Abdul Muttalib datang lagi ke ulama, ke pendeta. Kami ada nazar 3 kali berturut-turut, tapi saya tidak mau melaksanakannya itu. Tapi dalam hukum harus kami laksanakan. Bagaimana caranya menebusnya? Dikasih syarat oleh pendeta, ganti 100 unta, bukan 100 ayam, bukan 100 sapi. Unta itu mahal. Mungkin kalau zamannya itu ya mungkin Fortuner sekarang Pak Ustaz Mati. Iya, 100 unta. Kalau Pak Adam ada Fortuner tapi mau kegupat itu dia gantung di belakang di bis katanya. Jadi itu 100 unta gantinya. Sehingga Nabi mengatakan, saya 2 orang anak sembelihan, Ismail dengan saya. Sebenarnya Ismail itu disembeli, ayahnya Rasulullah itu sebenarnya disembeli, tapi satu diganti dengan ibadah, satu diganti dengan 100 unta. Ya. Itulah perjalanan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW setelah umur 18 tahun Abdullah ini, karena Abdullah itu dikejar-kejar sama wanita-wanita Arab, maka Abdul Muttalib ragu, jangan sampai anak saya nanti ini, anak kesayangan saya ini celaka. Ya, celaka. Maka dengan itu dia panggil Abdullah, tunjuklah wanita mana yang kamu sukai. Abdullah kembalikan kepada ayahnya, ayah yang menundukkan, sehingga ayahnya menunjukkan anak desa namanya Siti Amin. Maka setelah itu ditahu bahwa Abdullah menikah dengan gadis yang ada di desa sana, lebih 200 orang itu pingsan seketika di Arab waktu itu karena harapannya putus untuk nikah dengan Abdullah.
Singkat cerita begitu, Rasulullah karena Abdullah dengan adatnya bahwa nanti anak kita ini lahir ada selamatan, harus beli kurma yang bagus, dan kurma yang bagus itu ada di Madinah. Dan waktu itu Madinah dan sampai sekarang itu kurang lebih 500 kilo. Jadi Abdullah jalan kaki ke sana. Sampai di sana meninggal. Ya. Dan begitu setelah Rasulullah menjenguk pusaran ayahnya kembali di pertengahan jalan, ibunya meninggal. Jadi Rasulullah tidak pernah mengalami melihat wajah ayahnya dan diasuh oleh orang lain. Bapaknya. Itulah sejarah Rasulullah. Sebenarnya kalau kita mau melihat secara panjang bahwa memang menarik apa yang dibacakan tadi, di balasannya itu sebenarnya itu balasannya kalau dibacakan diam. Mohon maaf ya, ini lagi. Kalau kita di sana, kalau Rasulullah sih kalau kita bersaji jangan baca bicara. Saya mau rubah itu, tak usah kita baca lafaznya. Kalau bisa kita baca artinya saja, supaya kita paham. Iya. Sebenarnya itu Maulid itu sejarah Rasulullah. Apa yang sejak lahir itu sejak ini semua ada. Semua ada. Ibu-ibu yang saya hormati, saya hanya mengutip dari MC tadi bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Kita cinta kepada Rasulullah. Sebelum kita cinta kepada Rasulullah, itu Rasulullah sudah cinta kepada kita. Hampir seluruh kehidupannya Rasulullah berjuang hanya kita. Berjuang hanya kita. Dia pikirkan kita, umatnya. Tidak dipikirkan yang lain. Tidak dipikirkan keluarganya, kita. Ya. Cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya ada 5. Ada 5. Saya simpulkan 5. Yang pertama, Rasulullah sewaktu menerima sholat Isra Miraj, ya. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya. Itu diperjalankan Rasulullah. Setelah itu naik ke Sidratul Muntaha. Setelah itu dikasih tinggal malaikat Jibril karena dia tidak sanggup lagi sampai di Istawa. Di Istawa dijemputlah Rasulullah SAW dengan oleh Allah at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Keselamatan bagimu wahai Nabi. Rasulullah tidak diam karena hanya dirinya. Apa kata Nabi? Ya Allah, masih ada di belakang saya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu pemimpin. Kalau saya ketemu presiden ya mungkin istri saya juga saya lupa. Karena sedih gembiranya. Itu sebenarnya. Tapi Rasulullah ketemu, berbicara langsung, berdialog dengan Allah, dijemput dengan perhatian at-tahiyyatul mubarakah, keberkahan. Tapi Rasulullah tidak menerima hanya assalamu alayka ayyuhan nabi, harus mengikuti kita assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu cintanya Rasulullah. Bukan ingat Khadijah, bukan ingat Fatimah, bukan ingat menantunya.
ingat kita semua, ibu-ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu hijrah. Waktu hijrah dari Makkah ke Madinah. Disinilah dilihat seorang pemimpin. Disinilah dilihat seorang pemimpin. Cintanya kepada bawahan, cintanya kepada masyarakat. Tidak sama pemimpinnya Iran yang presidennya yang dikudeta sekarang Afghanistan. Ya, Afghanistan lari ke ketiga. Rasulullah tidak. Rasulullah waktu itu dia tahu dirinya akan dibunuh. Memang di situ ada 3 pilihan, ibu-ibu. Kalau Rasulullah bersama dengan umat pada waktu itu, maka habislah sejarahnya Islam pada waktu itu. Kalau Rasulullah lari duluan, maka habis juga sejarahnya Islam pada waktu itu. Maka dengan satu pilihan bahwa sahabat dan umat Islam itu didorong maju hijrah ke Madinah, Rasulullah tinggal di Mekah. Pada waktu itu sudah tahu dirinya akan dibunuh malam itu, tapi dia tidak tinggalkan, dia selamatkan umat. Cintanya kepada sahabat, cintanya kepada umat, maka dia akan mendorong umatnya. Setelah itu baru dia menyusul. Karena setelah didorong, maka kafir Quraisy pada waktu itu Muhammad sudah jalan, dikejarlah kafilah itu. Setelah sampai di sana Rasulullah tidak ada, maka kembali dan Rasulullah sudah pindah tempat. Itulah cinta seorang pemimpin. Tidak sama sekarang. Kalau pemimpin ada rezeki ya kita di depan, ada musuh ya ada buang. Rasulullah tidak cinta kepada kita. Ibu-ibu yang saya hormati, setelah turun surah Al-Maidah ayat 3. Surah Al-Maidah ayat 3, maaf kalau salah. Al-Yawma akmaltu, bukan. Apa itu? Pada hari ini kusempurnakan agamamu. Ya. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu Islam dinan. Ibu-ibu, ini surah Al-Maidah ayat 3, ada 3 kandungan. Ahli penafsir menafsirkan ada dikunci. Yang pertama dikunci tidak ada Rasul setelah Rasulullah. Yang kedua tidak ada kitab suci diturunkan setelah Al-Quran Al-Karim. Dan yang ketiga tidak ada agama yang diridai setelah Islam. Maka setelah itu Rasulullah termenung di Madinah dan menangis. Dalam keadaan itu dia tahu bahwa ini ayat sudah turun, berarti tidak lama lagi saya mati. Karena tugas sudah selesai. Kalau saya, Pak Ustaz, Pak Umiko, kalau Pak Ustaz lagi 3 tahun. Kalau saya masih 9 tahun. Kalau Pak Rumi itu masih. Jadi kalau nanti 3 tahun itu sudah selesai, Pak. Menangis sudah. Menangis sudah. Jadi duduk menangis karena memang sudah tugas sudah selesai, sudah sempurna semua. Maka dengan itu Allah memerintahkan Jibril, wahai Jibril, turunlah tegur Rasulullah. Kenapa dia menangis? Apakah tidak cukup nikmat yang saya berikan? Apakah dia tidak cukup umat yang saya berikan? Maka Jibril turun tanya kepada Rasulullah, kenapa menangis wahai Rasulullah? Saya menangis karena adanya ayat ini
Saya menangis, apakah perjuangan saya ini semua umatku masuk surga atau tidak? Kita, bukan keluarga. Yang dia tangisi kita, padahal kita tidak lihat itu cintanya Rasulullah kepada kita. Jibril kembali kepada Allah, ya Allah, Rasulullah menangis karena dia khawatir umatnya ada masuk surga tidak. Kasih tahu Rasulullah, wahai Jibril, saya jamin umatnya masuk surga tanpa hisab 50%. Rasulullah tidak diam, tambah menangis, hampir bisa. Allah bertanya, kenapa tambah menangis? Apakah tidak puas 50% itu? Kalau 50% langsung masuk surga umatnya Rasulullah tanpa hisab, saya yakin dan percaya satu orang nggak tahu tidak ada yang masuk. Tidak ada yang masuk. Sudah diambil para mufassirin, mujahidin, para sahabat, tabi'in. Itu Rasulullah tidak masuk. Allah menambahkan 75%, Rasulullah tambah menangis. Rasulullah, Allah mengatakan, wahai Rasulullah, tunjukkan mana sebenarnya umatmu, karena kami cinta sekali umatmu. Ya, sehingga ada hadis mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umat masuk surga kecuali yang tidak mau.